Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita yang berikutnya adalah batas-batas Atterberg atau Atterberg limit. Dalam Atterberg limit ini ada 3 pengujian atau pemeriksaan. Pertama adalah pemeriksaan batas cair atau liquid limit. Yang kedua adalah pemeriksaan batas plastis atau plastic limit. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan batas susut atau synchrate limit. Dalam batas-batas Atterberg terdapat 4 tahapan ataupun 4 kondisi tanah. Biasanya batas-batas Atterberg ini digunakan ataupun dibuktikan pada tanah berbutir halus, contohnya lempung dan lanau. Jadi ada 4 keadaan dari kondisi tanah lempung atau lanau. Pertama padat atau solid, yang kedua semi padat, ketiga plastis, dan yang keempat cair. Perubahan bentuk ini dari padat menuju semi padat, dari semi padat menuju plastis, dan plastis menuju cair, di sini diakibatkan oleh penambahan air ya. Jadi tanah lempung itu awalnya adalah kondisi padat. Ketika ditambah dengan air, dia akan berubah menjadi semi padat. Nah, batas perubahan dari padat menuju semi padat itu disebut dengan batas susut atau synchrate limit. Kemudian perubahan padat dan semi padat ketika ditambah lagi dengan air, maka dia akan berubah menjadi plastis. Dia akan seperti becek seperti itu ya, mudah dibentuk, jadi plastis. Nah, itu disebut dengan batas plastis. Kemudian dari plastis kita tambah dengan air lagi, maka dia akan jadi air. Tanah itu menjadi jenuh dengan air. Nah, batasan itu disebut dengan batas cair. Jadi ada 4 kondisi ini yang dibahas dalam Atterberg. Mengapa ini perlu dibahas? Karena tanah lempung dan tanah lanau ini biasanya sering dipakai di lapangan untuk bangunan. Nah, kita harus mengetahui kondisi kapan tanah ini menjadi plastis dan kapan tanah ini menjadi solid lagi. Itu harus kita ketahui kondisinya. Jika tidak, maka nanti akan berbahaya untuk bangunan kita. Ya kan? Apa treatmentnya? Itu. Jika tanah tersebut mempunyai sifat plastis yang tinggi, kita jadikan timunan, dia akan jadi bermasalah nanti. Maka kita ketahui dulu berapa nilai plastisnya atau nilai berapa cepat dia berapa bentuk ketika ditambah air, baru kita nanti akan treatment. Apakah dicampur dengan bahan yang lebih keras seperti batu, seperti kerikil atau pasir, agar kondisi tanah untuk timbunan kita itu menjadi lebih baik. Itu contoh kasusnya seperti itu. Yang pertama adalah batas cair atau liquid limit. Liquid limit atau batas cair biasanya disimbolkan dengan huruf LL, singkatan dari liquid limit ya. Didefinisikan sebagai kadar air tanah pada batas antara kondisi cair dan kondisi plastis. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan nilai dari batas plastis yaitu menggunakan pengujian Casagrande. Ya. Dapat kita lihat gambarnya ataupun alat ujinya di gambar ini. Jadi ada namanya alat Casagrande-nya sendiri, ini berbentuk seperti piringan. Kemudian ada alat grooving tool-nya, ada perletakannya, kemudian sampel tanah. Jadi sampel tanahnya nanti merupakan sampel tanah yang berada di pan ya, yang lolos saringan 200 yang paling kecil.
sampel tanahnya akan kita buat dalam beberapa kondisi persentase kadar air tertentu, ya kan? Sehingga nanti kita akan masukkan sampel tanah tersebut ke dalam alat kesegeran di sini. Jadi seperti ini pengujiannya. Jadi contoh tanah dimasukkan ke dalam cawan. Tinggi contoh tanah dalam cawan kira-kira 8 mili. Dan alat pembuat alur atau berkumpul dikeruk di tengah-tengah bagian cawan hingga menyentuh dasarnya. Kemudian dengan alat penggetar, cawan diketuk-ketuk pada landasan dengan tinggi jatuh 1 cm. Jadi tanah dimasukkan ke dalam sini dengan kadar air tertentu, ya kan, tanah berbentuk halus. Kemudian kita taruh grouping tool, ini kita buat alur tengah. Kemudian kita putar alat ini, alat Casagrande ini dengan ketinggian 1 cm. Dia akan terputar seperti itu, sehingga nanti tanah yang kita buat alur ini akan menyatu. Nah, ini dibuat beberapa sampel, ya kan, sehingga nanti akan dapat berupa batas cair ini, ya. Seperti ini. Jadi ada kadar airnya berapa dari setiap sampel kita, kemudian jumlah pukulan dari setiap sampel. Nanti nilai kadar air adalah posisi di 25 pukulan. Jadi ketika di 25 pukulan kita taruh sini, tarik ke atas, kita lihat di sinilah nilai dari batas cair. Batas cair dari suatu sampel tanah. Selanjutnya, selain dengan melakukan pengujian batas cair di laboratorium, nilai batas cair juga bisa menggunakan persamaan ini. Jadi batas cair adalah kadar airnya, kemudian dibagikan dengan pukulan untuk menutup celah atau sampai tanah tadi tertutup, berapa jumlah pukulannya, kemudian dibagikan dengan 25, kemudian akar dari tangan beta. Ini bisa digunakan, ya. Selanjutnya adalah plastis limit atau batas plastis. Batas plastis didefinisikan sebagai kadar air pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung. Bagaimana cara pengujiannya? Bapak gambarkan sedikit di sini. Jadi nanti pengujian batas plastis ini adalah sampel tanah sama seperti batas cair tadi, yaitu sampel tanah lolos saringan nomor 200, ya kan. Kita kasih air, kita taruh di atas meja seperti ini, di atas plat seperti ini. Kita campur dengan air, sembarang ya kita campur, tapi sedikit dulu, nanti kita lihat. Nah, kita lihat sampai tanah tersebut mulai bisa dibentuk, ya. Kita bentuk seperti ini, diameter 3,2 mili seperti ini. Kemudian kita lihat kalau dia mulai retak-retak ataupun tanahnya tuh antara tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, ya, sedang seperti itu. Nah, kita lihat di sini kalau ada retak-retak seperti pada gambar ini. Nih, ya. Nah, ini disebut dengan batas plastis. Nanti kita buat misalnya 5 sampel. Ya, 5 sampel seperti ini dengan kadar air tertentu, masing-masing ada 5. Seperti itu. Kita sendiri yang membuatnya, ya. Kita coba-coba seperti itu, ya. Jadi plastis ini trial and error juga. Jadi kita coba-coba membuat sampel tanah seperti ini. Dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dia dibuat seperti mudah dibentuk. Kita bentuk dengan diameter tanah ukuran seperti ini.
Kita buat 5 sampel seperti itu. Setelah dia ada 5 sampel, sama seperti ini terjadi retak-retak, ya, terjadi retak-retak. Dari 5 sampel itu nanti kita uji kadar airnya masing-masing. Kemudian kita rata-ratakan dapat nilai dari plastis limit, sama nilainya, satuannya yaitu persen. Jadi lebih mudah ya, plastis limit itu lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu batas susut atau sink rate limit. Batas susut didefinisikan sebagai kadar air antara kedudukan daerah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume. Percobaan batas susut dilakukan di laboratorium dengan cawan porselen diameter 4,4 mili dengan tinggi 12,7 mili. Jadi simpelnya seperti ini ya. Nah, jadi ini ada cawan ya, ukurannya segini, ya kan? Diameternya nanti kita spesifiknya di laboratorium, tapi Bapak jelaskan bagaimana cara mendapatkannya, mendapatkan nilainya atau proses pengujiannya. Jadi sini ada sampel tanah tertentu ya kan, kita sudah masukkan, campurkan dengan air, jadi dia sudah punya kadar air tertentu. Ini ada cawan, ada dua ya, silakan dipilih nanti yang ini atau yang ini. Cawan ini kita ukur dulu diameternya berapa, ketinggiannya berapa, sama dengan yang ini, diameternya berapa, ketinggiannya berapa. Nanti dapat volume ya kan, dapat volume dari masing-masing cawan. Kemudian kita isi dengan tanah tertentu, tanah yang sudah kita kasih kadar air tertentu tadi. Kemudian tanah ini kita diamkan, kemudian kita masukkan ke dalam oven 1 kali 24 jam. Ketika besoknya 1 kali 24 jam kita keluarkan, dia akan terjadi perubahan volume. Yang tadi volumenya penuh, karena dimasukkan ke dalam oven, otomatis kadar airnya akan berkurang. Jadi luasan ini juga akan berkurang, ya kan? Nah, nanti perbandingan antara luas awal dengan luas akhir, maka nanti didapatlah batas susut. Jadi seperti ini, batas susut merupakan volume benda kering dibagikan dengan berat benda kering plus GS min 1 per GS dikalikan 100%. Ini rumus sederhananya. Tapi dalam pengujian juga seperti itu. Jadi nanti adalah sink rate limit ini merupakan perbandingan antara volume tanah sebelum dimasukkan ke oven dengan setelah di oven. Jadi ini sink rate limit adalah ini kan persamaannya berat tanah basah dalam cawan percobaan M1 dikurang M2. Ini pengujian ataupun definisi dari sink rate limit. Oke ya. Selanjutnya ada yang namanya indeks plastisitas ya, atau PI. Indeks plastisitas adalah selisih antara batas cair dan batas plastis. Jadi mudah. Jadi setelah kita dapatkan batas cair dan batas plastis, ketika ditanya indeks plastis berapa, ini nilainya. Indeks plastisitas merupakan interval antara kadar air di mana tanah masih bersifat plastis. Jadi ini ya, indeks plastisitas masing-masing tanah. Jadi kalau tanahnya pasir, indeks plastisitasnya itu dipastikan 0. Atau sebaliknya, indeks plastisitasnya 0 itu biasanya adalah tanahnya adalah tanah pasir. Kemudian lanau. Lanau ini indeks plastisitasnya biasanya lebih kecil daripada 7 atau biasa disebut dengan plastisitas rendah. Kemudian ada lempung berlanau, ini plastisitas sedang. Nilai indeks plastisitasnya adalah 7 sampai dengan 17. Kemudian lempung adalah tanah yang plastisitas tinggi.
atau plastisitasnya lebih besar daripada 17. Atau sebaliknya, nilai plastisitas 17 itu biasanya adalah tanah Lampung. Oke. Mungkin itu bahasan sedikit mengenai batas-batas Atterberg atau Atterberg limit.